Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nafa Budiantama dengan NIM 19010050. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil praktikum dengan judul implementasi metode kontras staging untuk pemajaman citra digital. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Ada saya sendiri, Muhammad Nafa Budiantama, lalu ada nama saya Dinar Arafisvito dengan NIM 19010056. Ya, sini pertama ada abstrak. Citra dengan kontras rendah mempunyai kualitas yang relatif kurang baik. Informasinya sulit untuk diinterpretasikan secara langsung oleh mata manusia. Citra seperti ini dapat diperbaiki kualitasnya dengan metode kontras stretching atau peragangan kontras. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, dapat menggunakan metode kontras stretching untuk penajaman citra digital. Metode ini dilakukan dengan cara operasi titik atau point operation yang akan memproses setiap pixel citra masukan secara individu, yaitu dengan membuat titik yang cenderung gelap menjadi lebih gelap dan yang cenderung yang terang menjadi lebih terang. Pengembangan perangkat lunak peningkatan kontras citra dilakukan menggunakan Borland DLP 2010 Embarcadero. Pengujian dilakukan pada citra standar yang berupa citra warna atau color image dengan format file BMP dan JPG. Berdasarkan pengujian pada beberapa sumber citra, uji menunjukkan bahwa perangkat lunak yang dirancang dapat digunakan untuk meningkatkan kontras suatu citra. Nah, sini ada pendahuluan. Sekarang ini banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk mengubah atau mengatur tingkat kecerahan atau brightness maupun kekontrasan dari sebuah gambar atau image pada citra digital. Namun pada penelitian kali ini penulis akan membuat program berbasis Borland DLP 2010 Embarcadero yang dapat mengubah kontras dari sebuah citra digital. Untuk merancang aplikasi tersebut, peneliti menggunakan metode kontras stretching dengan menggunakan bahasa pemrograman Borland DLP 2010 Embarcadero. Diharapkan dengan adanya aplikasi tersebut dapat meningkatkan kualitas citra yang kurang baik menjadi kualitas citra yang lebih baik. Nah, di sini ada metode penelitiannya. Pada peragangan kontras, tiap pixel pada citra U ditransformasi dengan menggunakan fungsi berikut. Dengan O atau I dan J dan U dan I dan J berturut-turut pixel sudah dan sebelum ditransformasi pada koordinat I dan J dan C dan D berturut-turut menyatakan nilai maksimum dan minimum dari pixel citra input, dan L menyatakan nilai grayscale maksimum. Bila nilai pixel lebih kecil dari 0 maka akan dijadikan 0, dan bila lebih lebar dari L kurang 1 maka akan dijadikan L kurang 1. Nah, kontras stretching ini adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan citra baru dengan kontras yang lebih baik daripada kontras dari citra asalnya. Citra yang memiliki kontras yang rendah dapat terjadi karena kurang pencahayaan, kurangnya bidang dinamika dari sensor citra, atau kesalahan setting pembukaan lensa pada saat pengambilan citra. Ide dari proses kontras stretching adalah untuk meningkatkan bidang dinamika dari gray level dalam citra yang akan diproses. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini diasumsikan bahwa citra memiliki range gray level dari 0 sampai 255. Pada gambar 1, D adalah gray level dari citra sebelum diproses, dan D adalah gray level dari citra setelah diproses. Titik C1, D1, dan titik C2, D2 akan menentukan bentuk dari fungsi transformasi dan dapat diatur untuk menentukan tingkat penyebaran gray level dari citra yang dihasilkan. Jika C1 sama dengan C2 dan D1 sama dengan D2, maka transformasi akan berbentuk garis lurus yang berarti tidak ada perubahan gray level pada citra yang dihasilkan. Secara umum diasumsikan C1 lebih besar sama dengan C2 dan D1 lebih besar sama dengan D2, sehingga fungsi akan menghasilkan nilai tunggal dan nilainya akan selalu naik. Untuk menghitung hasil nilai informasi tersebut, kita dapat membuat 3 fungsi sebagai berikut. Untuk 0 lebih besar dari C lebih besar dari C1, maka C
dengan C dikali D1 dibagi C1. Untuk C1 lebih besar dari C lebih besar dari C2, maka D1 sama dengan D1 ditambah C dikurang C1 dikali D2 dikurang D1 dibagi C2 dikurang C1. Untuk C2 lebih besar dari C lebih besar dari 255, maka D sama dengan D2 tambah C dikurang C2 dikali 255 dikurang D2 dibagi 255 dikurang C2. Keterangan C adalah nilai piksel awal, D adalah nilai piksel hasil, D1 adalah nilai batas bawah X, D2 adalah nilai batas atas X, D1 adalah nilai batas bawah Y, dan D2 adalah nilai batas atas Y. Keterangan gambar samping adalah gambar dari model citra digital berukuran 5 kali 5 piksel. Diketahui C1 sama dengan 70, D1 sama dengan 35, C2 sama dengan 185, dan D2 sama dengan 220. Di sini ada tabel nilai 1 piksel RGB awal, yang keterangannya ialah tabel nilai piksel RGB yang diambil dari gambar citra berukuran 5 kali 5 piksel, dan C2 lebih kecil dari C lebih kecil dari 255 sama dengan 185 lebih kecil dari 211 dan lebih kecil lagi dari 255. Di sini tinggal dimasukkan kembali D2, C2, D2, C, dan seterusnya itu dari dalam slide sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, kembali di sini akan hasilnya menjadi 233. Di sini menyatakan sebagai red dalam RGB. Nah, di sini juga sama dimasukkan ya D2 220, C2 202, C2 itu 185, D2 220, C2 185. Di sini hasilnya langsung 228. Ini akan menyatakan sebagai nilai green dalam RGB. Nah, di sini juga D135, C1 100C sama dengan 147, C1 70 dan seterusnya. Sini menyatakan sebagai red, green, blue. Sebagai blue, nilai blue yakni 158. Nah, di sini kita bisa lihat dalam tabel yang sebelumnya tadi awalnya red ada 233, green 228, dan blue 158. Tabel ini adalah tabel nilai piksel RGB yang setelah dilakukan proses contrast stretching. Selanjutnya akan teman kami yang melanjutkan. Di sini terdapat flowchart dari penelitian saya. Saya akan menjelaskan. Di sini akan masukkan masukkan citra, menyalin nilai piksel citra D sama dengan C, masukkan nilai batas kecerahan D1, C2, D2. Jika 0 lebih besar dari C lebih besar dari C1, jika ya, D sama dengan C dikali D1 dibagi C1. Jika tidak, maka langsung ke sini. Jika ya, langsung proses C1 lebih besar dari C lebih besar dari C2. Jika ya, akan memproses terlebih dahulu ke sini. Jika tidak, langsung proses ke sini. Dan jika proses lebih besar dari C2 lebih besar dari C lebih besar dari 255, jika iya akan diproses ke sini. Lalu jika tidak akan langsung ke citra hasil, dan hasil dari ini akan langsung mencetak hasil dan selesai. Di sini terdapat pada gambar 4, di sini terdapat
use case diagram aplikasi. Jadi saya akan sedikit menjelaskan. User menuju gambar. Woi, ada notifikasi WhatsApp nih. User menuju proses control tracking. User dapat ke about dan user dapat ke help. Lalu dari proses user dapat ke melihat status, dapat melihat perbandingan, dapat melihat gambar. Di sini terdapat gambar 5 menampilkan diagram activity, tapi mohon maaf saya tidak bisa membacanya karena gambarnya tidak begitu jelas, jadi saya lewati. Lalu di sini ada gambar 6 di mana kelas diagram. Di sini terdapat kelas contrast stretching dengan tipe data image dengan variabel contrast stretching. Lalu sebelah kanannya ada tabel nilai atau kelas nilai batas dengan tipe data byte dengan variabel set batas dan get batas. Lalu sebelah kirinya ada kelas image dengan tipe data string dengan variabel buka image, save image, check home, check gex, zoom in, zoom out, zoom fix. Lalu di bawah kelas string ada static, ada kelas static dengan tipe data image dengan variabel tampil static. Lalu di sini untuk membuka image ini support dengan format BMP dan JPG. Sekian, terima kasih. Itu dia hasil presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila jika masih banyak kekurangan, baik itu dari segi materi ataupun selaku presentatornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.